Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dwi Saputra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 23102040025. Dalam video ini saya akan menjelaskan mikroekonomi sebagai tugas ujian akhir semester saya. Sebagaimana kita ketahui ya guys ya, mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis perilaku ekonomi individu ataupun dalam rumah tangga dan juga dalam perusahaan serta interaksi antara mereka dalam pasar. Berbeda dengan makroekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mikroekonomi lebih menekankan kepada aspek-aspek seperti harga relatif, alokasi sumber daya dan juga permintaan dan penawaran barang dan jasa di pasar, serta teori konsumen dan juga produsen. Dalam mikroekonomi, analisis dilakukan pada tingkat unit ekonomi yang lebih kecil dan juga spesifik, seperti bagaimana harga suatu produk dipengaruhi oleh pemerintah dan juga penawaran, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi dan juga anggaran, atau bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Secara umum, mikroekonomi membantu dalam memahami perilaku individu dan juga entitas ekonomi kecil dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan juga efisien. Konsep-konsep mikroekonomi juga penting dalam memahami interaksi antara individu dan juga pasar serta implikasikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian. Adapun beberapa jenis mikroekonomi, yaitu teori konsumen. Teori konsumen mempelajari perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian berdasarkan preferensi anggaran dan juga utilitas yang diperoleh dari barang dan juga jasa yang dikonsumsi. Yang kedua, teori produsen mempelajari perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan produksi seperti menentukan tingkat output dan juga optimal biaya produksi dan juga strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga yaitu teori pasar, yaitu mempelajari interaksi antara penawaran dan juga permintaan di pasar, termasuk analisis harga relatif, elastisitas harga dan juga efisien pasar dalam alokasi sumber daya. Yang keempat, teori keseimbangan umum, yaitu mempelajari hubungan antara berbagai pasar dalam perekonomian dan bagaimana keseimbangan di satu pasar dan dapat mempengaruhi keseimbangan di pasar yang lainnya. Yang kelima yaitu ekonomi kesejahteraan, mempelajari efisien alokasi sumber daya alam yang perekonomian serta dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Setiap jenis mikroekonomi memiliki fokus yang berbeda-beda dalam menganalisis perilaku ekonomi individu, perusahaan dan juga pasar serta memberikan wawasan yang penting dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa contoh yaitu yang pertama permintaan dan penawaran. Konsep dasar dalam mikroekonomi tersebut adalah hukum permintaan dan penawaran. Contohnya, ketika harga suatu barang naik, permintaan cenderung menurun sementara penawaran cenderung meningkat. Hal ini mempengaruhi harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan di pasar. Sedangkan elastisitas harga mengukur responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Contohnya, jika harga bensin naik, konsumen mungkin beralih ke transportasi umum jika elastisitas harga tinggi. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Konsep biaya produksi seperti biaya tetap dan biaya variabel memengaruhi keputusan produsen dalam meningkatkan tingkat produksi optimal. Produsen akan memaksimalkan keuntungan dengan memperhitungkan biaya produksi. Yang keempat, teori konsumen. Konsep utilitas kurva indifferent membantu menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi dan juga anggaran yang dimiliki. Contohnya, konsumen akan memiliki kombinasi barang yang memberikan utilitas maksimal sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Yang kelima yaitu persaingan pasar. Di dalam persaingan pasar, studi tentang pasar persaingan sempurna yaitu monopoli, ada oligopoli dan juga monopsoni adalah contoh-contoh analisis mikroekonomi yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan juga harga di pasar. Berikut adalah beberapa contoh yang saya sebutkan dalam mikroekonomi. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya Irfan Dwi Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.